yang gelap kemudian menjadi terang, akan hal yang bodoh kemudian menjadi pintar, akan hal yang tidak layak kemudian menjadi layak. Berkat siapa lagi kalau bukan perjuangannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga beliau memberikan sabda di dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salakallahu tariqan ila jannah, atau sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang mencari ilmu fihi ilman, yang belajar ilmu agama, man salaka, siapa orang yang berjalan di jalan menuntut ilmu, maka akan Allah tunjukkan, akan Allah mudahkan jalannya menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada majelis malam Senin rutinan kita ini bukan maulid atau zikir atau qasidah saja yang kita dapatkan, akan tetapi pada malam hari ini kita juga mendapatkan yang namanya ilmu syariat. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini akan bermanfaat buat kita dan keluarga kita, juga dapat mengamalkannya bagi orang yang mampu dan yang tidak mampu. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja langsung saja kepada pembahasan yang dari kemarin kita bahas, yaitu tentang faslun fin nusuki, di dalam ibadah haji atau umrah. Ya, wa atimul hajja wal umrata lillah, gunakanlah haji dan umrah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hujja'an abika wa'tamir, hajikanlah ayahmu dan umrahkanlah. Ini dalil bahwasanya kita itu boleh yang namanya membadalkan ibu atau ayah kita. Kita punya ayah udah meninggal, kita punya ibu udah meninggal, atau udah sakit layan kuburahu, yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, terus kolot bisa. Orang boga duit sekarang 100 juta misalnya, nembak haji. Ada kan nembak haji? Bisa nembak haji? Bisa sekarang nembak haji. Punya uang berapa ratus juta, nembak haji. Mau dihajikan nih, boleh. Boleh. Atau jasa badal. Sekarang ada jasa badal haji, jasa badal umroh, atau sekarang berapa belas juta jasa badal haji. Boleh kita badalkan orang tua kita. Ataupun mahal tinggi haji 15 juta, badalkan umroh. Punya uang, badalkan umroh 2 juta, 2 juta, 1,5 juta. Ya, pembadalan buat umroh. Mana dalilnya itu? Ya, apa di dalam hadis Rasulullah SAW, hujja'an abika wa'tamir, hajikanlah buat ayahmu dan umrohkan lagi. Ya, udah kita bahas apa saja dari arkanul haji, arkanul umroh. Arkanul haji sama umroh sama saja, yang membedakan itu cuma satu. Apa itu? Wukuf di Arafah. Kalau haji ada wukufnya, kalau umroh enggak. Itu namanya arkan. Beda ya. Kalau di dalam haji ini beda. Ada rukun, ada wajib. Kalau rukun, siapa orang yang tidak melaksanakan rukun, maka hajinya enggak sah. Tapi kalau wajib, boleh ditinggalkan, boleh enggak dikerjakan. Tapi kita membayar, namanya nanti bayar dam atau bayar kafarah, ya bayaran anak, sakumahan kena. Apa saja yang dinamakan wajibatul haji. Wajibatul haji itu udah kemarin kita bahas. Wajibatul haji
Itu yang pertama al-ihram minal miqat. Wajibat haji. Kalau arkanul haji non ihram. Niat ihram. Wajibannya apa? Minal miqat. Berarti kalau enggak di miqat boleh. Boleh. Yang penting niat ihram. Di pesawat langsung niat ihram boleh. Tapi yang enggak tuh wajibannya apa? Al-ihram minal miqat. Batasan-batasannya Indonesia dari mana? Dari Yalamlam. Indonesia, Yaman, itu namanya miqatnya miqat Yalamlam. Miqat juga nanti ada lagi pembagian. Ada namanya miqat zamani, ya ada juga nanti yang namanya miqat makani. Miqat zaman sama miqat tempat. Kalau miqat zaman itu apa? Wa huwa al-waqtu alladhi yasihu fihi al-ihram bi hajjin aw umrah. Waktu yang mana waktu tadi kita sah di dalam berihram. Waktu ihram bil haji. Ihramnya haji. Niat haji itu kalau waktunya kapan? Ashhurul hurum. Ashhurul hajj apa aja? 3 bulan. Iraha Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Repot kalau ayat belum masya Allah. Atau juga itu sanggup apa enggak? Niat hajinya di bulan Syawal. Boleh. Niat haji di bulan Syawal. Karena Syawal ini termasuk namanya Ashhurul Hajj. Maka orang yang haji atau yang berangkat umrohnya, yang berangkat bulan haji, yang berangkat hajinya di bulan Syawal, datang dia ke Mekah. Kemudian dia umroh dulu di bulan haji. Ini Syawal ini masuk namanya bulan haji. Umrohnya di bulan ini, bulan Syawal. Kemudian dia haji juga di tahun itu. Maka namanya haji tamattu. Haji tamattu. Kan haji itu ada beberapa tingkatnya. Ada haji apa? Furoda. Ada berapa itu haji? Ada 3. Haji itu ada haji furoda, ada haji tamattu, sama satu lagi haji furoda, tamattu sama haji qaran. Haji muqarrin. 3. Kalau tamattu gimana hajinya? Umroh lah karena haji di tahun yang sama. Kalau haji furoda apa? Haji doang. Dia datang kos di Baitullah Haram buat haji tok, enggak umroh. Kalau haji qarin apa? Haji dulu nanti baru di tahun yang sah. Kita kan kalau habis haji, selesai kita hajian, selesai ayam tasyrik dan yang lain udah beres semua dari arkanul hajj, wajibatul hajj, udah selesai semuanya. Kemudian udah tahallul tadi juga udah beres, halal, dirina boleh, menang segala boleh. Kemudian ihram lagi buat umroh, itu namanya haji qaran. Haji qaran namanya. Kemarin udah kesuganan buka duit, loba, bisa haji seberapa kali. Dibacakan oleh anak-anak, haji orang dibacakan, tamattu dibacakan, ifrad dibacakan, oleh anak-anak dibacakan. Mudah-mudahan apa teman? Ya nggak tahu gitu. Yang kalau haji tamattu, namun haji tamattu bayar tahu. Banyakan orang-orang Indonesia nih wis asup dan Dzulhijjah. Berangkatnya dari sekarang kan orang Indonesia haji sampai sana bisa umroh. Bisa. Kemudian dia melaksanakan haji di tahun yang sama. Maka itu namanya haji tamattu. Wajib
nyembelih domba, mayar fidyah. Fidyahnya dijelaskan secara fidyahnya. Fidyahnya juga nanti ada lagi nanti. Nah, ini dia tamattu. Ada namanya ifrad, wa huwa taqdimul haji 'ala umrah, mendahulukan haji atas umrah. Wa hiya afdalul kayfiyat inda Imam Syafi'i. Haji heula karek umrah. Jadi datang ke Makkah walaupun di ayeuna tong umrah sama sekali kopi. Amin itu Maya. Bisyatin an-ya'tamira fi nafsi sanah allati hajja fiha. Ya'tamir di tahun yang sama yang mana dia haji di tahun. Misalkan haji tahun ayeuna, habis haji beres baru melaksanakan umroh, itu namanya hajinya ifrad sendiri. Kemudian ada lagi yang namanya at-tamattu wa taqdimul umroh 'ala al-hajj. Ini kayak orang Indonesia zaman sekarang nih. Berangkatnya Zulqa'dah, umroh dulu kemudian haji. Wajibu alaihi dam. Wajib bagi dia itu bayar dam. Bayar. Bisyurutin arba'atin, satati ada syarat-syaratnya 4. Kemudian namanya ada lagi haji kiram. Haji kiram bahwa an-yuhrima bil haji wal umrati ma'an. Dia niatin umroh dan haji itu barengan. Kebalikannya juga boleh. Jadi pas dia miqat, dia niat bareng. Haji sama umroh niatnya sama, dibarengkan dalam satu niat. Itu namanya haji qiran. Sumai bidul haji al-umrah qabla syuru'i fi tawaf, yaitu alaihi dam, wajib. Oke, jadi 2 haji yang kita itu wajib membayar. Haji tamattu sama haji qiran. Kalau hajinya ifrad, haji dulu baru umroh, itu enggak bayar. Dan itu haji ifrad ini haji yang paling afdal di dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka kalau haji nafroda untuk Indonesia mahal, betul ya? Ustaz? Mahal ya haji ifrad? Berapa ya haji ifrad? 300 juta, 300 juta. 300? Wajar. Makanya lah awal Dzulhijjah. Surat Al. Ada dekat banget baru berangkat. Kita paminah. Haji paminah. Tapi lamun haji tamattu, ya ayeuna geus mangkat sabulan deui di Makkah. Eta hajina haji tamat. Jeung kene sabulan deui mayar. Tapi ala kulli hal, kalian mau mengambil jalan apapun haji semuanya sah, semuanya dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nu penting mah kalau makam mikir mayar ieu nu penting mah urang mangkat ka itu ningali Ka'bah bisa ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ziarah ke mana wae loba duit tapi teu ziarah ka paling asalna anu urang ditawasulan saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berangkat ke luar negeri buat ziarah sahabat, buat ziarah makom aulia, buat ada dakwah atau apa. Kalau bukan ke Nabi Muhammad enggak afdal. Arjo, ayo orang minta lewat jalur salah. Ya kan? Itu aja pikiran sekarang. Ya lanjut. Nah sekarang kita bahas semuanya. Nah ini masuk nih kita nih termasuk yang namanya nanti muharramatul ihram. Kalau misalnya wajibatul haji beda, kayak namanya rukun, ayo wajibat beda. Namun wajibatul haji itu ada 6. Kaumul ihram minal miqat, ihramnya dari miqat. Yang kedua mabit bil Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah. Bermalam di Muzdalifah ini biasanya dilakukan setelah wukuf di Arafah. Ya, dekat ya tuh bisa itu Arafah. Tapi sebenarnya kalau misalnya bukan musim haji itu jauhnya alhamdulillah jauh.
Hah? Iya udah panas jauh gitu. Berapa kilo gitu dari Arafah. Musdalifah nggak terlalu jauh. Musdalifah ke Ka'bah itu jauh. Ya kemudian Ramyu Jumratil Aqabah, ngalempar Ramyu Jumratil Aqabah, lempar batu. Nah, Jumratil Aqabah ini paling terakhir. Juga ada lagi nanti Ramyul Jamarat, melempar juga batu yang 3 hari tasyrik itu 11, 12, 13. Ini namanya wajibat, akan kemarin dibahas. Jadi wajibat ini dilakukan kapan? Setelah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu tanggal berapa? 9 atau 8? Tanggal 9. Itu wukuf di Arafah. Dimulainya haji itu tanggal berapa? Siapa yang udah haji? Aku belum haji. Saya lihat haji tahu? Ada. Haji ini dimulai tanggal 7 apa? Tawaf qudum, ya kan? Habis tawaf qudum, repot rencana haji, mudah-mudahan haji lah. Ya, tawaf qudum, pokoknya ini tawaf qudum, habis tawaf qudum, sa'i, habis sa'i bisa langsung kalau bertaksir, motong lah. Namanya tahallul awal. Namun ke haji. Habis itu kita wukuf di Arafah. Habis wukuf di Arafah ke Musdalifah. Habis ke Musdalifah kita mabit di Mina. Musdalifah Mina sama tempat melempar batu itu sampingan. Ayo dulu 1, 2, 3 sampai sini Mina adalah ukuran 3 getih 3 kemah peperangan. Tapi kemah peperangan yang seluas lembah. Dari situ nanti lempar batu. Kapan lempar batu? Ayam tasyrik, ketika penyembelihan. Sekarang dilempar berapa batu? 7 batu dilempar 11, 12, 13 hari tasyrik. Itu wajibat. Kemudian mabit di Mina, layan ayam tasyrik. Jadi malam yaum tasyrik itu pentinglah orang di Mina, ya kan? Berapa orang apalagi batu. Kemudian tawaful wada, ini dari wajibat nih. Lamun genep ieu ditinggalkeun kurang sah haji urang, tapi urang mayar dah. Matak sok aya jelema anu balik beres tanggal 10 beres, balik bisa. Bisa pulang. Di dieu keur Id. Mainan di Indonesia di mana? Asalkan nanti bayar tuh. Menang tuh bayar. Ada yang bilang nggak boleh, harus dulu ikut dulu 1 hari tasyrik atau 2 hari tasyrik. Kemudian bayar. Nah nanti wukuf di Arafah ini kayak gimana Beb? Lalu misalkan di pesawat menang tuh, atau di luhuran pohon orang menang tuh, menang untuk cicing sambil di Arafah. Yang penting duduk sebentar aja, karena al-hajju Arafah. Haji itu intinya di hari Arafah. Udah semua, masuklah kita ke 8. Lanjut ya? Hah? Lanjut ya? Muharramatul ihram. Ini bagi haram yang bagi orang berihram. Wa harama ala man ahrama tib. Apa itu tib? Wangi-wangian. Lamun orang geus niat ihram teu meunang urang make minyak seueur. Teu meunang.
itu tong aneh bertawaf, bersa'i, berdi Arafah, ya, berdi mana wae masih keadaan pakai kain ihram, tong aneh lalu jelema barang, ya, karena kenapa? Haram pakai nyawa, waduh nurasin walihya, minyak ihram, haram. Sampo wangi nggak? Niatnya dia lagi niat ihram, nggak boleh. Ya, ini buat laki-laki dan juga buat perempuan. Wa izalatu sufrin wa sya'rin, memotong kuku lagi dia keadaan berihram atau rambutnya lepas. Gagaro. Potong. Repot. Rambutnya lah kelihatan. Maka orang yang berihram yang repot itu orang yang di badannya banyak bulu. Akhirnya kan orang tuh kenapa pakai naon? Tuh kenapa pakai muhit? Sesuatu yang dijahit melainkan kita cuma boleh pakai ihram. Ya kan? Awaknya duluan gak pakai ihram. Lupa, wah, masya Allah kayak sama, luar biasa. Lalu lepas ihram, tolong ditinggalin ihram nanti. Gak usah, langsung aja niat, yakin. Gak ada bulu yang lepas. Kalau kita liatin, itu pasti kayak bulu ambil. Kalau ada bulu, kita lihat bulu itu lepas, berapa kita ada ihram, bayar dan karena orang harus mengganti bulu. Kabeh bulu, rek kuuk, rek leun, rek sukuan, segala namanya buat. Ya, wajibah berhubungan badan antara suami istri. Ya boleh diharam minal kabair, dosa besar. Kalau orang yang melakukan jima dan keadaan berhaji, itu hajinya fasid, tapi dia lanjut. Hajinya nggak sah, tapi dia harus diselesaikan sampai hari Isya. Wajib qada fawwar, wajib mengkodoknya fawwar, langsung tahun depan wajib qada haji. Jadi berhaji jima. Wa muqaddimatihi, muqaddimah adalah cium-ciuman, pegang-pegang dengan syahwat dan yang lainnya. Ini minal kabair, dosa besar. Orang yang melakukannya lagi umroh, lagi haji, dia mah udah bayar, ya. Kemudian kabair itu bisa jadi kambing satu, berapa? Bayar, wajib kodok fawran seketika. Kalau haji tahun depan wajib kodok. Tapi hajinya udah lagi Arafah, atau dia lagi Arafah, besok malamnya balik dulu dia ke kamar. Jima dulu sama istrinya, itu hajinya fasid karena dia belum tahalul yang kedua. Ya, kalau udah tahalul awal boleh tuh pakai minyak wangi, gunting kuku, itu udah tahalul awal. Kalau tahalul tadi boleh baru semuanya. Baru tahalul awal dia jima, minal kabair, hajinya nggak sah. Dan dia wajib kodok tahun depan wajib. Emang kita punya lagi tahun depan? Itu harus dipikirkan. Waktu nikah, nggak boleh juga akad nikah, dia lagi keadaan wasjadu sayd ma'kul biri, memburu buluan yang ada yang boleh dimakan di darat. Nolwe japati gitu. Temenan kita. Ayo syarat-syaratnya itu wahsyin, yang tidak diternak. Misalkan itu ayat lomba gurun, orang diburu menang. Bagi orang yang berihram maupun di luar kota haram atau tidak. Kalau misalkan yang bukan ihram itu di luar kota Mekah, dia masih ada keringanan. Tapi kalau istilah berburu hewan biri yang wahsi, yang liar, itu nggak boleh. Semua di sana itu nggak boleh diburu. Tapi yang boleh dimakan dagingnya, kambing, sapi, biawak,
biawak gurun mengenang di dahar. Jika biawak diurang mengenang karena dua alam. Kalau mancing menang musuh karena hewannya bukan hewan darat, itu hewan laut. Wa ala rajulin satu rajul nggak boleh juga buat laki-laki ketika ihram umroh rek haji itu menang nutup kepala. Kalau pakai kopiah itu menang dibuka, itu menang pakai kopiah rek botak rek taher rek segala buka itu menang pakai kopiah. Walau sunuhi buat laki-laki nggak boleh memakai yang namanya hal-hal yang dijahit atau yang melingkar, ya, atau yang nyambung, jahitan itu nyambung. Nah, kalau misalkan ada tas apa namanya? Ikat pinggang, menantu, itu ada nanti. Kalau ikat pinggang yang besi, jangan ada ikat pinggang dimasukin gini. Kalau dia dimasukin nggak sah. Udah dikaitkan, kalau diasupkan dia karena besi, ayo dikaitkan lah, masuk. Nah ini jangan dimasukin lagi sini. Kalau dimasukin ke besinya itu ada dua, besi satu, masukin copot, ya besi diasupkan ya. Nah ini ada besi lagi buat dimasukin biar rapi, jangan dimasukin besinya ke sini. Kalau dimasukin paten meningkat. Lah gimana yang boleh? Yang boleh itu sekarang kayak gitu. Apa namanya itu? Ini masuk, sudah. Kamu benar nggak? Benar. Yes kan? Iya yang pakai plastik itu boleh. Karena bukan bukti. Kalau misalnya yang kayak tadi itu, oke dijahit itu. Ya. Kemudian buat perempuan nggak boleh apa? Satu wajhiha, nutup muka, memakai cadar wajib dibuka cadar. Wajib dibuka. Mantap di rumah kali-kali, mana beli, mana goreng, cadar. Ya kan? Oh enggak, misalkan mukanya ini takut fitnah, terlalu cantik banget muka, takut fitnah. Boleh ditutupi tapi bukan pakai kain. Apa nutupinya? Pakai warna merah. Maka jangan heran kalau misalnya dulu itu zaman Nabi Muhammad di Beruman, ternyata di Beruman. Ame katingali goreng, ame katingali gelis deui, takut fit. Dimerahin, dipacarin juga. Dan juga nggak boleh pakai kofaz perempuan. Apa itu kofaz? Sarung sarung tangan awet. Ya, hitam itu nggak boleh. Tapi perempuan boleh pakai yang namanya dijahit. Boleh pakai pengaman semuanya boleh, kerudung, tapi nggak boleh pakai cat, nggak boleh ditutup kepala. Kalau laki-laki nggak boleh ditutup. Kenapa? Nggak aman ditutup. Ya kan? Lagi panas benderang jam 12. Wah, lantai panas, pala panas, keringet, bau, subhanallah. Gak ada pakai minyak wangi, pakai deodoran itu. Tawas boleh nggak? Gak ada wanginya. Tak bawa prima tawas, itu bau deh, ya kan? Karena gak ada wangi. Kemudian, faman fa'ala syai'an min hadhihi muharramat, orang yang mengerjakan keharaman tadi, fa'alaihi al-ithmu wal kafarah, dia dosa kemudian kafarah mayat. Ya. Wa yazidu al-jima'u bil ifsad, ditambahi dengan yang jima yang berhubungan fasad memfasadkan, rusak hajinya, enggak sah hajinya. Kalau yang lain kayak wangi-wangian, potong kuku, semua itu sah hajinya, sah umrohnya. Tapi dia kalau yang berhubungan itu rusak nggak sah haji. Wa wujubul qada'i fawran, wajib qadanya seketika, tahun hari wajib datang nikah kamu. Wajib aja minan miqat. Nah ini namanya muharram, ini namanya wajibatul haji.
kewajiban haji. Diharamkan wajib ihramnya dari miqat, kalau kurang umroh. Berangkatnya dari mana? Sampainya di mana? Ada dua sampai. Ada di Jeddah, ada di Madinah. Kalau kita sampainya di Jeddah, miqatnya nanti di mana? Biasanya kalau dari Jeddah, miqatnya nanti dari situ, dari bandara, dari Yalamlam. Kemarin sudah dibuka Yalamlam. Zaman anak Yalamlam Musakar, Musakar itu tutup. Ya dibuka Yalamlam. Nah dari Yalamlam atau dari Madinah. Kalau dari Madinah nanti miqatnya itu bisa di Bir Ali. Orang yang naik kereta, naik bus, nanti miqatnya di Bir Ali. Udah sekali umroh, nanti diajar lagi sama tawifnya. Mau umroh? Oh boleh. Miqatnya di mana nanti? Ad-Nalim. Apa itu Ad-Nalim? Paling dekatnya tanah yang halal. Di mana? At-Tan'im. Masjid Sayyidatina Aisyah. Atau mau pengen afdal miqat? Udah, kita pergi ayo. Miqatnya di mana? Kita miqatnya di Jirana. Jirana ini afdal miqat. Non afdal miqatnya Nabi Muhammad, miqatnya di Jirana. Atau di mana lagi miqat yang pernah didatangi oleh Nabi Muhammad? Miqatnya di mana? Kita ke Hudaybiyah. 4 Sulh Hudaybiyah itu masih ada yang bangunannya. Yang pernah ke Hudaybiyah ada. Itu bangunan masjid zaman dulunya ini masih ada yang pernah ke Hudaybiyah. Tapi lain zaman Rasul, itu zaman sahabat masih ada bangunan masjid. Itu udah hancur, udah runtuhan. Ya kemudian mobil haji, mabit di Muzdalifah. Kalau buat haji, tempat tinggalnya bermalam di Muzdalifah, wa Mina dan juga Mina. Waramil jamratul aqabah yauman nahri, melempar jumratul aqabah di hari nahar. Hari nahar di kapan? Tanggal 10. Waramil jamarat, melempar batu-batu ya di 3 hari ayam tasyrik, hari 11, 12, 13. Dan yang terakhir ada yang namanya tawaful wada, tawaf perpisahan, ini namanya wajib Tuhan. Wayang dan diharamkan juga Sayyidul Haramain, berburu di tanah haram yang dua, Mekah dan Madinah. Wa nabatuhuma, tumbuhannya juga jangan ditebang. Ala muhrimin wa halalin, bagi orang yang berihram dan juga yang tidak berihram. Atuh baheula ieu mah bangunan kumaha baheula mah tatakalan hukul tapi aya bangunan. Aja itu berarti malah nih. Jadi kalau di sana enggak usah usil deh. Di Mekah sama Madinah enggak usah usil, jemput dicabut ham. Orang Indonesia kadang nago di Harun Hotel. Bari udut, bari ngopi, gabung, bala. Ada benar itu kopi. Padahal saat angkal hiji, saat angkal tebak, hashish. Rumput yang apa namanya kalau di sana, rumput yang ada basah, rumput yang itu penebangan itu nggak boleh di sana. Ya. Kemudian batazimu Makkah bi wujubil fidyah. Kalau di Mekah beda sama Madinah. Lalu Madinah terbenar ngumpul haram. Tapi kalau di Mekah berburu terus lagi motong itu ditambah yang namanya fidyah, mahjar. Ya kalau di Mekah itu bayar. Kalau di Madinah enggak. Dan ada lagi penjelasan yang lainnya. Kalau kita jelaskan masalah haji ini, masalah haji dan umroh, di dalam kita berundah karena lebih besar lagi, ya itu segini. Khusus menjelaskan tentang umroh atau haji yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita undah, bisa kita pernah haji, kita pernah haji, tapi tidak memungkinkan besok pada kerja yang lainnya. Insya Allah
mau haji mau umroh yang detail karena anak haji kita kata ya, kemudian anak berangkat ke anak umroh dikasih tahu mau sana di sini itu sekarang sudah berubah, ada bangunan yang mana bangunannya ini model contoh sa'i minal apa namanya bukit sofa wal marwah. Kalau jauh itu yang mengatakan ulama fikih itu nggak sah. Karena bukan itu rupanya setiap aja katanya kata ulama fikih. Yang mana yang sah? Yang tepat dorong itu yang paling sah. Itu tempatnya setiap. Tapi orang benar diusir. Tapi emang di situ cepat kalau misalnya kita sahih di situ kosong lowong. Itu contoh. Banyak bangunan-bangunan yang sekarang boleh berubah. Kemudian juga ada sebelum kita masuk Arafah itu di situ ada bangunan. Di situ Nabi Muhammad ngadep ke Ka'bah. Itu dijelaskan di kitab kemudian itu dijelaskan sunnah-sunnah atau keterangan sakit tentang haji dan umroh. Insyaallah di minggu depan ya alhamdulillah di dalam masalah ibadah beres haji kita masuk ke dalam bab namanya bab muamalah sama ankihah. Bab muamalah di antara manusia dalam ceramah kitabul buyu' tentang jual beli. Masalah ibadah harus beres. Terakhir al-hajju man istata'a ilaihi sabila. Kita bisa beres ya. Kita tahu dulu. Insyaallah di minggu depan kita akan membahas mura'atu fi wujubi mura'atil halal. Ya, menjaga hal-hal yang halal dan juga menghindari yang haram di dalam muamalah, perdagangan, walaikah dan juga pernikahan. Banyak zaman sekarang ini nikahnya desa, loba besar, kurang tina naon atau beda agama itu disasai. Ya, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam. Rabbana